Cerita dimulai dengan seorang bos mafia yang merasa bangga setelah menembak seorang mantan sniper. Sniper tersebut, Lin Yuan, meski terlihat polos dan pendiam, menyimpan perasaan yang mendalam seperti kesedihan, penyesalan, dan dendam. Penyesalan atas kehilangan yang dialaminya telah mengubah kepribadiannya menjadi brutal dan sadis. Dia terus dipenuhi dengan kemarahan dan bayang-bayang kehilangan anaknya, yang membuatnya berani menantang kelompok gangster secara langsung. Latar belakang cerita berlangsung di Tianyuan, Cina, pada tahun 2022, di mana sebuah kasus penculikan anak menjadi sorotan utama. Kepolisian setempat sedang menyelidiki dengan penuh dedikasi untuk mengungkap kejahatan ini. Tindakan penculikan ini menyebabkan ketegangan tinggi ketika sekelompok gangster menculik anak-anak kecil untuk dijadikan korban perdagangan organ. Dalam suasana tersebut, Regu 401, unit militer khusus, berhasil menemukan markas para penculik dan bersiap untuk melaksanakan penyergapan. Setelah penyergapan oleh Regu 401 yang dipimpin oleh Kapten Long, gangster sedang mengambil tindakan meraung dengan mengaktifkan bom yang mengancam satu dari anak yang diculik, Sandra. Lin Yuan terlibat dalam misi penyergapan tersebut dan berusaha menembak gangster untuk menyelamatkan korban. Namun, ketika mereka mencoba menjinakkan bom, Lin Yuan kehilangan fokus setelah mengetahui bahwa Sandra adalah putrinya. Kecelakaan ini mengakibatkan ledakan yang menghancurkan Regu 401 dan merenggut nyawa banyak orang, meninggalkan Lin Yuan dalam keadaan traumatis. Singkat cerita, setahun berlalu. Sejak tragedi tersebut, Lin Yuan memutuskan pensiun dari kesatuannya. Kini Lin Yuan menyewa sebuah ruko dan alih profesi menjadi tukang reparasi jam tangan. Sore itu tokonya didatangi oleh dua preman yang bermaksud menagih uang keamanan. Lin Yuan yang sedang sibuk memperbaiki jam tangan kliennya lantas menyuruh dua preman ini untuk mengambil sendiri uang di kotak di mana Lin Yuan menyimpan uangnya. Tak lama alarm berbunyi pertanda Lin Yuan harus pergi untuk mengantar jam tangan milik kliennya yang sudah selesai direparasi. Namun karena dua preman ini tidak mau pergi maka terpaksa Lin Yuan menghajar mereka. Cerita beralih di sudut kota Tianyuan terlihat di dalam sebuah mobil seorang komandan polisi bernama Chen sedang berdiskusi dengan informan kepolisian bernama Dong. Dong ini ditugaskan dalam penyamaran sebagai gangster untuk menyusup ke dalam organisasi sindikat penjual organ. Komandan Chen menyuruh Dong untuk mencari bukti kriminal para sindikat agar mereka dapat segera diringkus. Kemudian malamnya, Lin Yuan yang baru pulang mengantar jam tangan milik pelanggan terkejut ketika ia kembali ke tokonya. Sebab ia mendapati Xiao Yu yang tertidur di depan toko. Ketika Lin Yuan hendak masuk toko, di pintu tertempel secarik kertas berisi pesan dari ibu si anak ini. Ibu anak itu berpesan agar Lin Yuan memasakkan makan malam untuk anaknya karena dia tidak sempat masak dan terburu-buru berangkat kerja. Katanya nanti uang makan malam anaknya itu akan diganti lain waktu. Cerita berlanjut di toko jam tangan. Xiao Yu ini diam-diam memperbaiki jam tangan rusak yang dibahas tadi saat Paman Lin sedang mencuci piring. Ketika Lin Yuan balik ke meja kerjanya, dia kaget melihat Xiao Yu lancang memperbaiki jam rusak milik putrinya tanpa izin. Sontak Lin Yuan yang emosi lantas mengusir Xiao Yu keluar toko. Kemudian Lin Yuan langsung mengecek jam tangan putrinya yang ternyata sudah hidup kembali berkat diotak-atik oleh Xiao Yu tadi. Disitulah Lin Yuan meneteskan air mata karena dia kembali teringat kenangan bersama putrinya. Xiao Yu yang penasaran pun mengintip dari luar toko. Dia ikut senang mengetahui Paman Lin bisa tersenyum kembali. Keesokan harinya di markas para sindikat ketika Bos Xiong sedang menulis kaligrafi Cina. Tak lama datang Song Pa melapor bahwa dirinya belum berhasil menemukan flash disk milik Dong yang telah dia bunuh. Bos Xiong pun mencoba menahan emosi sebab ia sedang kedatangan tamu yaitu Tuan Wang, bos gangster dari kubu sebelah. Inti kedatangan Tuan Wang ini karena dirinya tidak terima wilayah bisnisnya direbut oleh Song Pa yang mengacau di sana. Namun ketika Tuan Wang lengah,
Disitulah Bosong menghabisi tuan uang itu dengan pena kaligrafi. Tak hanya itu, mereka juga menghabisi para bodyguard Tuan Wang. Dan setelah masalah ini selesai, Bosong memperingatkan Songpa agar cepat menemukan flash disk tersebut. Cerita beralih di rumahnya Xiaoqing. Dia yang baru pulang kerja sempat mengecek isi tasnya. Disitulah dia menemukan sebuah flash disk gantungan kunci yang dicari para gangster. Mengira ini hanyalah barang anaknya yang terselip, Xiaoqing meletakkan gantungan kunci tersebut ke tumpukan barang milik anaknya. Tak lama kemudian Xiaoqing pun mengajaknya mencari makan. Xiao Yu yang lapar pun menjawab bahwa dirinya ingin makan pizza. Alhasil, ibunya menuruti permintaan anaknya tersebut dan mengajaknya pergi ke taman kota. Ketika malam tiba seperti biasa, Xiao Yu ini ditinggal ibunya kerja. Dia pun kembali tertidur di depan toko Paman Lin. Disitulah Lin Yuan yang melihat Xiao Yu tertidur datang menghampirinya dan duduk bersama. Xiao Yu terbangun dan bertanya pada Paman Lin, "Paman, siapakah pemilik jam tangan yang kemarin aku pegang itu?" Maka terpaksa Lin Yuan menjawab jujur jika jam tangan tersebut milik putrinya yang sudah meninggal bernama Lin Wei. Keesokan harinya Lin Yuan ditemani Xiao Yu mengantar jam tangan milik pelanggan yang berhasil diperbaiki. Selesai mengantar jam tangan, keduanya bermaksud balik ke toko. Namun, di tengah perjalanan, mereka melihat ada keributan. Terlihat seorang ibu dan bayinya dianiaya oleh sekelompok gangster. Xiao Yu pun ikut menghampiri keramaian dan membela ibu ini yang diketahui bernama Bibi Li, tetangganya Xiao Yu. Para gangster justru merebut bayi dari Bibi Li. Mereka mengaku sebagai orang suruhan ayah dari bayi ini. Tidak terima dengan hal tersebut, Xiao Yu menggertak para gangster dengan mengatakan, "Jangan macam-macam ya, ayahku adalah polisi." Pada akhirnya si bayi berhasil diselamatkan. Cerita beralih di kantor polisi. Komandan Chen yang baru balik ke kantor setelah seharian berpatroli untuk memecahkan kasus penculikan. Kemudian disapa staf IT kepolisian bernama Chua, yang memberitahu para Komandan Chen bahwa informan Dong telah dihabisi oleh para sindikat penjual organ. Komandan Chen ikut berduka mendengar kabar kalau rekannya telah tewas dalam bertugas. Dia pun mencoba mencari cara untuk balas dendam pada para sindikat penjual organ tersebut. Kembali lagi ke toko jam tangan, Lin Yuan memasakkan Xiao makanan. Hidangan tersaji dan keduanya lanjut makan bersama. Sambil makan, Xiao memperlihatkan sebuah poster iklan dari toko pizza yang baru buka di dekat taman. Katanya di sana sedang banyak diskon. Sementara di sudut taman itu, tepatnya di toko pizza yang baru buka, di sana Songpa nongkrong santai. Tak lama kemudian, dia dihampiri anak buahnya yang mengabarkan bahwa keberadaan flash disk milik Sidong sudah terlacak. Dia mengatakan bahwa kemungkinan pemilik locker di klub malam kemarin adalah wanita penghibur bernama Xiaoqin. Sembari si anak buah ini menunjukkan foto Xiaoqin bersama anaknya yang tak lain adalah Xiao Yu. Tak sengaja Songpa yang sedang melihati foto itu melihat sosok anak kecil mirip dengan yang ada di foto tersebut sedang bermain di taman itu. Di sini Songpa berniat membuntuti Xiao Yu kira-kira pulang kemana dia. Tak lama Lin Yuan menyusul Xiao Yu ke taman tersebut. Ketika dia hendak menghampiri Xiao Yu, Lin Yuan melihat bocah ini sedang bermain bersama temannya. Xiao Yu mengatakan pada temannya, jika mereka mau memberinya mainan, maka besok Xiao Yu akan mentraktir mereka pizza. Setelahnya dia menyusul Paman Lin balik ke toko jam tangan. Di depan toko, Xiao Yu berteriak sembari menangis. Dia mengatakan pada Paman Lin agar jangan membencinya karena di dunia ini dia begitu kesepian. Saat Paman Lin merapikan isi paper bag milik Xiao yang berserakan dan salah satu isinya adalah sebuah flash disk berbentuk gantungan kunci yang selama ini dicari para gangster. Beralih di kantor polisi, seorang ibu berlari masuk ke dalam kantor sembari menangis. Dia melaporkan bahwa anaknya telah hilang seharian ini. Kemudian, Komandan Chen jadi curiga. Jangan-jangan anak tersebut diculik para sindikat penjual organ. Lanjut keesokannya, Xiao diajak ibunya membeli pizza yang sedang promo besar-besaran. Keduanya memesan beberapa kotak pizza untuk dibagikan pada tetangga. Xiao Yu lanjut pulang bersama ibunya membawa banyak kotak pizza. Kemudian malam harinya di rumah, Xiao Yu memilah kotak pizza untuk dibagikan ke tetangga. Selesai menata kotak pizza, segera Xiao Yu menunggu Paman Lin di depan toko jam sembari membawa pizza. Namun sialnya tak lama kemudian Songpa dan gengnya datang. Mereka datang untuk menculik Xiao Yu.
Tak cukup sampai di situ saja, Song Pa juga menyiksa Xiao Qing di rumahnya. Dia menanyakan di mana keberadaan flash disk yang mereka cari itu disimpan. Tentu saja Xiao Qing tidak tahu apa-apa soal flash disk tersebut. Lin Yuan baru saja kembali ke toko jam setelah pergi sebentar untuk mengantar jam tangan pelanggannya yang selesai diperbaiki. Paman Lin terkejut melihat sekotak pizza tergeletak. Di kotak itu tertempel secarik kertas bertuliskan permintaan maaf dari Xiao. Sekotak pizza ini adalah bukti bahwa Xiao ingin berubah menjadi orang jujur dengan menepati janjinya mentraktir Paman Lin pizza. Paman Lin mulai curiga dengan apa yang terjadi pada Xiao Yu karena ia mendapati kotak pizza tersebut dalam keadaan berserakan. Di tengah heningnya malam itu, Lin Yuan mendengar kegaduhan di rumah Xiao Qing yang berada tepat di atas tokonya. Segera Lin Yuan menerobos masuk rumah. Namun karena flash disk yang mereka cari tidak ditemukan, Song Pa pun mengajak Feng untuk pergi saja sebelum polisi datang. Xiao Qing yang sekarat berpesan pada Lin Yuan bahwa gangster tadi sedang mencari sebuah flash disk. Mereka juga menculik Xiao Yu dan dia meminta kepada Paman Lin untuk menolong anaknya itu. Itulah kalimat terakhir Xiao Qing sebelum akhirnya ia meninggal. Cerita kemudian berpindah di tempat penampungan. Xiao Yu yang diculik disatukan dengan korban penculikan lain di dalam sel tahanan. Ternyata di sana teman sebayanya juga telah diculik di hari itu juga. Kembali lagi ke toko jam tangan, pihak polisi akhirnya datang untuk olah tempat kejadian perkara atas kasus pembunuhan Xiao Qing. Komandan Chen mencoba mengorek kesaksian dari para tetangga termasuk Lin Yuan yang sedang memperbaiki jam. Lin Yuan mengaku tidak mengenal para pelaku dan aksi pembunuhan tersebut terjadi begitu cepat. Di sini polisi pun merasa cukup mendapat kesaksian dari para tetangga korban. Polisi menyimpulkan bahwa ini murni aksi pembunuhan dan penculikan anak. Setelah para polisi pergi, Lin Yuan baru tersadar jika gantungan kunci milik Xiao Yu adalah sebuah flash disk. Dia pun mencoba mengakses flash itu yang ternyata berisi bukti kriminal sindikat organisasi milik Bos Xiong, seorang mafia yang pernah dia bunuh saat masih aktif di regu ke-401. Lin Yuan paham apa yang harus dia lakukan. Pertama, di sebuah klub malam, Lin Yuan menemui Tian sambil memberikan uang untuk membeli informasi. Seorang informan yang mengenal jaringan kriminal kelas kakap ini. Lin Yuan ingin tahu kira-kira di mana persembunyian Song Pa. Namun Tian tidak mau memberikan informasi yang dia tahu. Dengan terpaksa Lin Yuan menggunakan cara kekerasan. Tians terpaksa memberikan informasi yang dia tahu. Tians mengatakan bahwa toko pizza yang baru buka di dekat taman adalah bisnisnya Song Pa sebagai kedok untuk menculik anak-anak. Keesokan harinya Paman Lin menyusuri stasiun dan menemukan seorang anak sedang bermain tongkat dan buku cerita milik Xiao Yu. Dia bertanya pada anak tersebut dari mana dia bisa mendapat mainan tersebut. Anak ini mengaku kalau dia menemukannya di tengah jalan. Belum menemukan titik terang, Lin Yuan lantas kembali mencari. Kali ini dia menuju resto pizza yang dicurigai sebagai kedok penculikan anak. Setelah diselidiki, ternyata karyawan resto tersebut adalah komplotan penculik yang pernah Lin Yuan jumpai setahun yang lalu di gedung tua sebelum tragedi tewasnya regu ke-401. Akhirnya, Lin Yuan menghajarnya. Kemudian dia bertanya, "Di mana kalian membawa anak-anak yang kalian culik itu?" Tukang pizza ini menjawab, anak-anak akan dibawa keluar kota menggunakan kereta hari ini. Sebelum dibawa pergi, para anak korban penculikan disuntik obat penenang sebelum lanjut dibawa ke stasiun kereta. Sampai di stasiun, para rombongan anak-anak ini lolos pemeriksaan petugas dan dibolehkan masuk gerbong tanpa dicurigai. Tak lama kereta pun berangkat. Paman Lin berhasil naik ke gerbong dan menyaksikan keanehan. Firasat Paman Lin benar. Kereta ini milik para sindikat. Di dalam gerbong itu rata-rata penumpangnya adalah anak-anak. Beberapa gangster juga terlihat sedang siaga. Paman Lin mulai beraksi menghajar para gangster. Usai menghabisi para gangster, Paman Lin membawa anak-anak tadi pergi ke kantor polisi terdekat. Sesampainya di tujuan, Lin Yuan meninggalkan mereka begitu saja.
Saat itu Lin Yuan sendiri lanjut mengintai para sindikat. Dia pura-pura nongkrong di taman kota sambil ngopi. Disitulah Lin Yuan menyaksikan beberapa anak jalanan diculik oleh para gangster. Di sini Lin Yuan sengaja membiarkan aksi penculikan tersebut guna membuntuti para gangster dan mencari tahu di mana markas mereka. Kembali di kantor polisi, mereka lanjut menggelar rapat darurat setelah mendata anak-anak tadi. Komandan Chen memimpin rapat dan mengungkapkan hasil investigasinya. Dijelaskan bahwa para penculik merupakan sindikat penjual organ berjuluk Xiong yang diketuai oleh Bos Song. Singkat cerita, di tempat penjagalan bermodal sepucuk pistol, Lin Yuan nekat menguntit sampai di markas musuh. Di tempat itu dia menyaksikan beberapa gangster hendak menjagal anak-anak untuk diambil organnya. Dengan sigap Lin Yuan menyusup ke ruang bedah dan menghabisi si penjagal. Lin Yuan telah berhasil menghabisi beberapa gangster dan kini tersisa Song Pa dan bodyguardnya Feng. Dengan sadis, Lin Yuan menyiksa Song Pa dan memaksanya untuk mengatakan di mana keberadaan bocah bernama Xiao Yu sekarang. Setelah tangannya dipatahkan oleh Lin Yuan, Song Pa baru mau jujur bahwa bocah tersebut sudah dibawa ke markasnya Bos Song untuk dijadikan tawanan. Tak lama, ponsel Song Pa berdering. Segera Lin Yuan merebut ponselnya untuk menjawab panggilan tersebut. Di sini Bos Xiong heran bagaimana bisa seorang tukang reparasi jam mengacak-ngacak bisnisnya. Lin Yuan yang kesal melampiaskan emosinya dengan membunuh Song Pa. Hingga akhirnya Lin Yuan mencekik Song Pa hingga tewas. Lanjut esoknya, setelah seharian mencari, ketemulah markas Bos Xiong. Lin Yuan menerobos masuk dan menantang semua anak buah Bos Xiong yang berjaga. Setelah berhasil membantai para gangster, Paman Lin lanjut pergi ke atap gedung untuk menemui Bos Song. Terlihat di atap, Bos Song menyandera Xiao Yu. Bos Song meminta flash disknya dikembalikan jika ingin bocah ini dibebaskan. Terpaksa Lin Yuan menyerahkan flash disk tersebut tanpa syarat. Namun setelah menyerahkan flash disk tersebut, Bos Song ternyata ingkar janji. Dia justru menyuruh bodyguardnya bernama Bu untuk berduel melawan Lin Yuan. Lin Yuan yang sudah sangat lelah setelah melawan banyak orang kewalahan meladeni bodyguard Bu yang badannya besar. Tak lama kemudian, polisi datang menggerebek markas Bos Xiong yang sudah ditandai oleh aparat sebagai dalang atas kasus penculikan selama ini. Bos Song segera bergegas kabur bersama dua anak buahnya. Kemudian Komandan Chen melerai duel Lin Yuan. Dia pun menyuruh Lin Yuan untuk mengejar Bos Song. Sedangkan si bodyguard ini akan diatasi Komandan Chen. Bos Song dan dua anak buahnya lanjut kabur mengendarai speedboat sembari menyandera Xiao Yu. Segera Lin Yuan mencuri speedboat untuk mengejar. Dalam pengejaran dua anak buah Bos Song itu, Lin Yuan berhasil menghabisi mereka dengan senapan dari kejauhan. Meski sempat terjadi baku tembak sengit, di sini Lin Yuan berhasil menembak mesin speedboat yang dikendarai oleh Bos Xiong hingga dia terpaksa menepi di tepian sungai. Namun dia terlambat, Xiao Yu sudah ditodong pistol oleh Bos Song. Sambil terus menodongkan pistolnya, Bos Song menyuruh Lin Yuan untuk menjatuhkan senapannya. Demi keselamatan Xiao Yu, Lin Yuan terpaksa menjatuhkan senapannya. Lagi-lagi Bos Song licik dan menembak kaki serta tangan Lin Yuan. Lalu Bos Song melempar Xiao Yu agar dia tewas tenggelam. Untung saja tangan Lin Yuan berhasil menggapai sebuah granat yang tergeletak di speedboat itu. Tanpa ragu, dia meledakkan granat tersebut sehingga speedboat itu hancur seketika.
Tak lama kemudian, tim polisi datang menyusul dan melihat ada speedboat sudah hangus terbakar. Mereka pun menelusuri tempat kejadian perkara sekitar dan tiba-tiba muncul Lin Yuan dari dalam air membawa Xiao Yu yang tenggelam. Dibawalah Xiao Yu ke daratan, kemudian Lin Yuan melakukan pertolongan. Beberapa saat kemudian nyawa Xiao Yu masih terselamatkan. Lantas sebelum diringkus polisi, Lin Yuan minta izin pada Komandan Chen untuk pamitan pada Xiao Yu. Di sini Lin Yuan memberitahu pada Xiao Yu jika ibunya sudah meninggal. Sambil menangis, Xiao Yu memohon agar Paman Lin tidak pergi meninggalkannya sendiri. Namun mau bagaimana lagi, dalam aksi penyelamatan, Xiao Yu barusan memaksa Paman Lin membunuh lagi dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan hukum. Pada akhirnya Lin Yuan diringkus polisi atas aksinya barusan. Kemudian Lin Yuan berpesan pada Komandan Chen agar menitipkan Xiao di panti asuhan. Dan cerita pun selesai.